Keberadaan sungai di suatu wilayah sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat. Siapa sangka, sungai yang dahulu dikenal dengan sebutan Sedeli yang terletak di beberapa tempat di pusat kota ini sangat berjaya di masa Kesultanan Delhi. Berkat kegigihan dan kerja keras inilah, Sungai Delhi yang dulunya kotor dapat kembali digunakan. Kebanyakan masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Delhi menggunakan air sungai untuk keperluan hidup sehari-hari. Tidak hanya menanamkan nilai cinta lingkungan, anak-anak di sini juga diajarkan berbagai keterampilan seperti berwirausaha dengan membuat cemilan ringan dan menjualnya, memanfaatkan limbah bekas untuk melukis, hingga belajar cara berani tampil di depan umum. Seperti yang dilihat, mereka sangat bersemangat saat mengikuti kelas public speaking yang dibawakan seorang relawan bernama Nindi Pratiwi. Pelajaran ini bertujuan membantu anak-anak untuk percaya diri dengan potensi yang mereka miliki. Sejauh Nindi mengajar personality, udah bisa mulai dirasakan perubahan dari mereka ketika mereka berada di depan kamera, ketika mereka menjelaskan sesuatu, itu mereka sudah bisa menguasai pandangan, menguasai body language mereka ketika berbicara, karena itu penting, karena mereka kan juga ada kelas conservation campaigner gitu kan. Jadi itu memang melatih mereka untuk menjadi content creator gitu. Nah, Nindi rasa hal-hal yang seperti itu butuh supaya mereka juga tidak ragu untuk berada di depan kamera. Harapan Nindi dan inovasi yang selalu Nindi lakukan, Nindi selalu mulai dari hal-hal terkecil yang mereka sukai. Semisalkan mereka udah usia SMP, SMA kan sudah mulai presentasi di sekolah. Nah, Nindi mulai dari situ, bagaimana cara mereka berpresentasi dengan bagus, dengan baik, supaya memang orang itu terpikat sama kita, tujuannya itu ke kita. Nah, dari situ perlahan Nindi mulai melatih public speaking mereka juga, supaya kedepannya mereka bisa gampang komunikasi dan interaksi, karena harapan Nindi tidak hanya 1-2 orang saja yang bisa berpublic speaking dan mengubah wajah Sungai Delhi ini menjadi lebih baik, tapi keseluruhan anak-anak dan kader yang dididik di Sasude. Salah satu anak binaan Sasude yang kini turut andil dalam memberi pembelajaran adalah Ulfa Zulianti. Sejak bergabung bersama Sasude, dirinya menemukan banyak sekali pelajaran baru. Sebagai masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Delhi, anggapan negatif terhadap wilayah tersebut seringkali ia dengar. Namun hal itu tidak membuatnya mundur untuk tetap membina anak-anak Sasude. Menurut saya sih hal yang sangat luar biasa adalah di sini banyak belajar tentang hal-hal yang nggak dipelajari di sekolah gitu. Mulai dari belajar tentang membuat event, buat kepanitiaan, belajar tentang organisasi, banyak hal yang nggak dipelajari di sekolah. Di sini kita belajar langsung di lapangan gitu. Dan itu benar-benar ngebentuk karakter kita. Dan juga ya untuk yang lain, kita bisa sharing ilmu, berbagi pengalaman sama adik-adik yang lain gitu. Yang mau saya bertanya adalah adik-adik ini, mereka akan terus tumbuh, berkembang. Mereka juga nggak mungkin kan nggak tahu apa-apa dalam perkembangannya. Nah, sebagai saya orang yang saya juga mahasiswa, saya juga punya basicnya di seni, pengajar, guru, saya juga punya peran moral lah untuk anak-anak, untuk ngajarin mereka apa yang saya tahu gitu. Seluruh kegiatan Sasude dilakukan secara swadaya. Walau demikian, aksi sosial yang melibatkan anak muda Kota Medan tidak pernah luntur. Lukman dan para relawan tetap konsisten mengedukasi dan menebarkan nilai-nilai cinta lingkungan kepada anak-anak dan masyarakat tepian Sungai Delhi. Sebenarnya kita tidak mengharapkan ini ya, tidak mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah, karena memang dari awal gerakan ini adalah gerakan swadaya. Ini atas dasar kepedulian kita sendiri terhadap lingkungan dan kondisi masyarakat tepian Sungai Delhi. Jadi aku pikir apapun yang terjadi ya, ketika kita masih mampu dan sanggup untuk melakukan hal-hal yang kecil, termasuk kegiatan-kegiatan edukasi di tepian Sungai Delhi, aku pikir no problem gitu, daripada tidak melakukan sama sekali atau berharap kepada yang tidak bisa diharapkan, seperti itu.
mendingan kita melakukan aja. Meskipun kecil, aku pikir akan ada perubahan ketika itu dilakukan secara kontinu dan berlangsung ya, dan akhirnya menjadi sebuah budaya buat anak-anak itu ke depannya. Dan aku berharap, dan sama teman-teman juga berharap, mereka yang nantinya akan menjadi generasi yang menebarkan virus-virus baik ini kepada yang lain, seperti itu. Tanpa harus tanpa harus bantuan. Kalaupun misalnya ada bantuan, aku pikir juga ini hal yang sangat baik juga. Kami tidak menolak. Aku pikir juga pemerintah khususnya lebih peka ya terhadap kondisi-kondisi ini dan berkolaborasi dengan teman-teman penggiat, masyarakat khususnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukasi lingkungan dan anak gitu. Rina, salah satu warga yang tinggal di bantaran sungai, merasa terbantu dengan hadirnya komunitas ini. Kegiatan positif yang rutin dilakukan berdampak baik terhadap pola pikir dan perkembangan anak. Pasalnya, anak-anak yang dulunya asik bermain handphone dapat lebih produktif dan kreatif. Kehadiran Sasude di sini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Terutama kan contohnya anak saya. Sebelum datang Sasude ini taunya cuma main gadget. Kan dengan adanya Sasude sekarang ini kan nanti pagi ada belajar, siang pun kadang ada belajar kan, malam ngaji. Jadi adalah perubahan untuk anak-anak di sini. Karena sebelum setahunya kan anak-anak di sini kan taunya cuman main handphone sama mandi sungai. Dengan adanya Sasude ini jadi teratur lah apa anak-anak ini sekarang. Sangat ada perubahan. Aturannya anak saya kan dari rumah nggak bisa diatur. Kan dengan adanya bimbingan guru-guru di sini kan, Dek, jangan gini di rumah, jangan kayak gini di rumah. Jadi anak saya pun ngerti. Jadi kan aturannya kan terbantulah saya mengajarin anak-anak saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk mengisi waktu agar lebih produktif, selepas sholat maghrib, Sasude menggelar kegiatan mengaji bersama. Di sini, anak-anak yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran bisa datang setiap hari Senin dan Jumat. Hal ini digunakan guna membentuk spiritual anak menjadi lebih baik. Bersamaan dengan itu, seluruh anak juga memiliki kesempatan untuk mengasah bakatnya dalam seni peran yang diajarkan di kelas teater. Rangkaian kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat anak pinggiran Sungai Deli terus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sanggar Tepian Sungai Deli merupakan komunitas yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan keberlangsungan alam. Aksi sosial dan edukasi pendidikan yang gencar diberikan kepada anak-anak bantaran sungai merupakan bentuk nyata kontribusi pemuda dalam membangun bangsa.